Maka di dalam Quran nggak ada kata reinkarnasi. Itu karena reinkarnasi itu bahasa Sangkerta. Ketika ditiup sangkakala terus semua bahasa semua itu Bahasa semua bukan arti bareng. Kadang pikiran orang itu kiamat itu bareng burung. Ini arti kiamat loh yo. Kadang-kadang kiamat itu ditafsirkan rusak. Padahal kiamat itu kiamat berdiri dengan sendiri. Gitu loh. Jangan diartikan rusak. Kalau rusak itu namanya nanti ya yang dinamakan panah. Bukan kiam. Orang kiam. Kiam itu dalam arti anjing gelek. Maka di sini dia digiring ke dalam besar akan mendapatkan kehidupan. Maka di situ orang akan hidup berbondong. Berbondong itu bisa dikatakan kabeh, berbondong bisa dikatakan bareng. Nah bukan lalu bareng itu enggak. Tapi semuanya akan seperti itu yang belum dikehendaki. Yang belum dikehendaki oleh Allah. Tapi tidak bareng-bareng. Tidak bareng-bareng. Saat dan saat waktu itu enggak. Tapi KB tentu. Semuanya itu tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali pada channel Martabatul Syatoriyah. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali masih dalam tema bedah buku Miftahul Jannah, bedah kitab Miftahul Jannah. Masih dengan Romo Yai Haji Muhammad Nurwarji, Sugeng Dalu Romo Yai. Malam. Tapi sebelum itu seperti biasanya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, yang perlu dijawab oleh Romo Yai. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu dirangkum sama tim, kemudian akan dibahas pada malam hari ini. Kita lanjut langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbah, saya dari Cilacap mau tanya, bagaimana tentang reinkarnasi? Yang kedua, bagi arwah yang belum ke lilah, apakah masuk ke jasad baru? Misalnya rohnya kakek masuk ke cicitnya dan seterusnya. Yang ketiga, ini pengertian Allah Ahad berarti sama dengan roh yang terdapat pada semua makhluk. Yang keempat, roh itu sejak Nabi Adam sampai sekarang bertambah apa tetap? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ini saking Cilacap Mbah yang pertama niki tentang reinkarnasi. Bagaimana tentang reinkarnasi Mbah? Monggo Mbah. Ya, kalau di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 28. Ayat itu menyebutkan kenapa kalian pada kafir kepada Allah Ta'ala. Dulunya kamu itu tiada, sekarang aku hidupkan. Sudah hidup lalu ku matikan. Sudah mati lalu ku hidupkan kembali. Surat ini kalau kita masih mengalami sumayumitukum sumayuikum, jadi selalu kita hidup mati selalu ya. Kalau kita sudah sempurna, bisa menyempurnakan sampai ke makom kamilah, maka akan sempurna kembali kepada Allah. Ku kembalikan kepadaku. Ilahi turja'un. Nah, maka kalau di surat Yasin itu situ disebutkan Allah itu menghidupkan orang yang mati. Allah itu mencatat segala sesuatu bekas-bekas yang telah dikerjakan. Allah itu mengumpulkan segala sesuatu bekas-bekas yang telah ditinggalkan. Lalu kumpulkan jadi satu, jadi buku induk yang sanyata yaitu Lauful Manfud. Ini dengan tema dalam Al-Quran. Maka di sini maka dengan kata, kenapa kalian pada engkar kepada Allah Ta'ala?
Dulunya kamu tiada, sekarang aku hidupkan. Nggih. Sudah hidup lalu ku matikan, sudah mati lalu kuhidupkan kembali. Lalu kuhidupkan kembali, lalu ku kembalikan kepadaku. Nah, itu segala sudah sempurna. Nggih. Berarti menurut ayat ini tembung kata kita lillah, dengan pasrah, dengan jalan berzikir, sampai di mana zikir kita makomnya, apa sampai zikir ismudat, apa zikir nafisbat, apa zikir ini zikir zuhud kasroh biwadah, nah, apa zikir zuhud wadah bikasroh, apa sampai zikir sir bisir. Nah, itu kita berserah kepada Allah Ta'ala. Entah kita kembalinya kemana, kita tergantung kepada pasrahkan kepada Allah. Nah, maka dari itu apabila nanti kita sudah mati akan dibangkitkan kembali. Nah, itu nanti bakasan di belakang nanti di bedah buku Miftahul Jannah, di tiupnya sangkakala. Nggih. Di tiup sangkakala maka semua isi langit dan bumi akan kelenger atau akan pingsan. Yeah. Kecuali kepada orang yang dikehendaki. Kecuali pada orang yang dikehendaki oleh Allah. Yeah. Ditiupnya yang 2 kali maka semua isi alam kubur itu maka akan dibangkitkan kembali dengan berbondong-bondong. Itu pada surat Az-Zumar. Nah, maka di sini reinkarnasi itu artinya apa? Akhirat itu apa? Kiamat itu apa? Nah, maka di dalam Miftahul Jannah disuratkan bahkan yang namanya kiamat itu adalah kelahiran seorang jabang bayi. Qiyam adalah bangkit, qiyam adalah berdiri ya, dibangkitkan dari kubur. Nah, maka kalau kita ini nanti apabila direinkarnasikan lagi kemana, itu diukur dengan perbuatan kita. Yaitu tadi Allah mencatat segala sesuatu bekas-bekas yang telah dilakukan. Allah mengumpulkan segala sesuatu bekas-bekas yang telah ditinggalkan. Lalu dikumpulkan jadi satu, jadi buku dan nyata. Jadi nanti kita kembali ke dunia itu perbuatan kita yang sekarang ini, hidup sebelum mati ini, belum melalui kiamat ini, proses ini, maka segala perbuatan kita yang masih ditunggalkan apabila kita nih terlempar lagi belum bisa sempurna, maka kita akan kembali ke dunia lagi, akan menemukan jasad baru ya. Misalnya tadinya tuh namanya Saridin, iso jadi Sariman, namanya Sariman jadi Simin, namanya Simin jadi Sinem, bisa jadi lelaki, bisa jadi perempuan. Ini jadi binnya bin petani, nanti kadang-kadang bisa bin gubernur, bin petani, kadang bisa jadi bin kiai, presiden, bin kiai. Sak merosoknya lagi kadang menjadi bin babi, bisa bin celeng, tergantung hasil dari perbuatan yang telah dilakukan. Waktu semasa hidup yang pertama kalinya, nanti akan diunduh hidup yang kedua kalinya yang sudah melalui proses kematian. Nah, maka reinkarnasi ini bukan tujuan umat Islam. Maka di dalam Quran nggak ada kata reinkarnasi, itu karena reinkarnasi itu bahasa Sanskerta. Tapi yang namanya di sini tembung kata-kata di dalam Quran itu tadi surat Al-Baqarah ayat 28 ya. Ini tadi, kenapa kalian pada kafir kepada Allah? Dulunya kamu tiada, sekarang aku hidupkan. Sudah hidup lalu kau matikan, sudah mati kau hidupkan kembali ini. Hidupkan kembali ini, maka kita akan terlempar, maka akan nempati dan akan meneruskan, kehidupan kita yang tadinya, yang lahir pertama kalinya. Itu. Dan maka kalau kita secara kupahami ini,
Jadi kita permainan tentang zikir, tentang apa ini hanya untuk menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Karena yang namanya reinkarnasi terlempar. Nggih. Terlempar. Terlempar, jadi tembung kata lain, Allah lah yang memberi atau Allah yang menempatkan. Kalau Allah yang menempatkan kan juga enak kan, dengan ridhonya kan. Dengan ridhonya. Lalu terus di situ ada kan kadang-kadang waktu saya kecil niku dikatakan bahwa saya nanti dikumpulkan di Roro Maksar. Ya. Nah, kemudian di situ seluruh nabi itu didatangi dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Kanjeng Nabi. Itu maksudnya seperti apa? Ya memang benar, betul. Tembung kata itu juga bisa dikatakan, bahkan kata Nabi Muhammad atau Nur Muhammad itu ada dua jalan loh ya. Okay. Kalau Nabi Muhammad Kanjeng Nabi, tapi kalau Nur Muhammad semenjak Nabi Adam sudah ada. Tapi tentang mengatakan Nur Muhammad kan ya beda-beda. Tinggal ngikuti bahasa negaranya ya. Tentang Allah sendiri, nama Allah sendiri tergantung tinggal bahasa negaranya. Karena ayat Allah tuh kadang lewatnya lewat bahasa-bahasa tertentu, lewat tinggal turunnya ayat itu di mana. Nah, karena Quran itu turunnya di wilayah Arab, maka bahasanya ya bahasa Arab gitu loh. Maka kata reinkarnasi sendiri bukan tujuan kita, tujuan umat mukmin atau orang Islam itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi untuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau sumailah turjaun tadi. Maka kita kembali di dunia direinkarnasikan, dikembalikan di dunia itu karena dosa gitu loh. Itu hukuman. Hukuman karena kita salah. Jadi hidup yang sekarang belum bisa menyempurnakan, nanti sudah sampai apa ya batas kehidupan kemampuan jasad kita. Lalu kita nanti bila mati, rohnya akan mendapatkan jasad baru. Nanti dilahirkan akan mendapatkan jasad baru. Sudah ditiupnya sangkakala yang kedua kalinya, maka semua isi di alam kubur itu akan bangkit, akan dibangkitkan. Akhirnya dia digiring di Roro Maksar. Nah, maka Roro Maksar ini sekarang ini adalah Roro Maksar. Sebelum dulu kita mati dan lahir lagi. Yo akhirat ini menurut pandangan Miftahul Jannah, akhirat ini kehidupan yang sekarang. Tapi bagi kita yang alami, tapi bagi orang dari ciptaannya, dari awal sudah diciptakan bukan karena jadi bukan karena dari reinkarnasi, jadi ciptaannya itu diawali mengalami lahir dari roh yang ciptaannya Allah. Nah, itu ya belum mengalami akhirat. Belum mengalami akhirat. Nanti dia mati, hidup lagi, dikembalikan di dunia ini lagi, itu namanya akhirat. Jadi reinkarnasi sendiri itu bukan sebuah tujuan. Bukan sebuah tujuan, karena reinkarnasi itu hanya hukuman. Kita dihukum, dikembalikan. Iya. Maka kalau kita mati, kita bertempat terlempar di alam barzah. Alam barzah itu alam penantian, alam pertahanan, nunggu proses, proses pengadilan. Pengadilan Allah. Tinggal kita dipulangkan sumailah turjaun. Apa kita terlempar karena dosa terlempar ke dunia lagi? Entah itu jadinya manusia, apa jadinya para hewan, apa jadinya para pepohonan dan sebagainya, tergantung hasil dari perbuatan kita. Tapi ketika di alam barzah atau di Roro Maksar itu syafaat berlaku enggak? Nah, di Roro Maksar ini yang sekarang ini. Kalau di barzah, di barzah itu bukan. Enggak ada syafaat. Bukan di akhirat, bukan innalillahi rajiun, tapi di tengah-tengah. Tapi di situ syafaat berlaku enggak, Mbak? Kalau di barzah. Yang namanya syafaat itu kan kita punya keyakinan. Punya keyakinan tentang agama apa yang dianut. Karena yang namanya syafaat itu kan syafaatnya dari tuntunan dan orang yang menuntun. Nah, katakanlah syafaat itu datangnya dari Nabi. Nabi nyafaat itu karena dari ridho Allah, gitu kan. Bersama dengan ridho Allah.
Karena yang namanya syafaat itu kita melakukan tentang agama yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi semampunya mungkin. Itu apa ada kekurangannya, sholatnya 5 waktunya masih bolong, posonya masih belentong-belentong karena tidak punya kekuatan ya. Itu karena kekuatan itu termasuk hidayah kan ya. Nah, nanti ini ditambah dengan syafaat. Bagikan kita punya sarung. Kalau kita beragama yakin dapat syafaat Kanjeng Nabi ya kan. Karena kita punya ajaran yang namanya Islam. Islam terbagikan sarung. Sekarang kita punya sarung, kalau bolong ditambal. Tapi kalau sarungnya saja nggak ada, yang ditambal apanya gitu. Kita bicara ini kan tentang orang iman, bukan ukuran bagi orang yang tak iman tuh enggak. Jadi kita podcastan tuh bicara tentang pandangan apa orang yang beriman. Ya bagi orang yang beriman, yang beragama. Jadi bukan karena muslim tok, non muslim, tapi yang juga beragama dan keyakinan itu semua adalah boleh saja mengikuti tentang podcast. Kalau kita larinya kepada yang tak beriman, jangan dibicarakan. Enggak percaya. Enggak percaya kok. Oke. Terus yang kedua ini, bagi arwah yang belum kelilah, apakah masuk ke jasad baru? Misalnya, rohnya kakek masuk ke cicitnya dan seterusnya. Nah, itu bahasa itu boleh dikatakan bisa juga. Tapi yang namanya lilah kan nggak punya tujuan juga. Kalau kita punya tujuan, itu memang ada syarat tertentu itu kalau saudara-saudara kita kejawen ya, itu bisa juga. Berarti, tapi itu namanya kita akan nitis pada jasadnya cucunya, itu panitisan namanya. Tapi kalau misalnya direinkarnasi itu bisa juga iya, ke cicitnya bisa juga tidak. Bisa iya, bisa tidak. Iya, karena lillahi ta'ala. Karena itu yang apa, melempar itu. Lah iya, kadang-kadang sehubungan dengan kemampuan kita. Walaupun kita ini orang miskin misalnya, kalau memang kita benar-benar amal dan sedekah perbuatan, waktu kehidupan di dunia itu jiwanya jiwa orang yang kaya, jiwa orang yang loman, orang dermawan dan sebagainya, mungkin saja gak pantas kita tak turun ke anak wong miskin gitu. Tiba nang anak wong sing sugih, sing kaya ya dan sebagainya. Itu kadang-kadang kan maka mengatakan surga dan neraka itu bagaimana? Maka di akhirat nanti lah, itu akhirat itu akhir iki habis. Rat itu jagat, yo jagat cilik yo entek warji iki. Jasad ini nanti kita mati. Namanya warji itu akhir. Ratnya adalah kita akan mendapatkan jagat yang baru. Tapi akal sudah tidak, memori akal tidak akan. Memori akal tidak akan mampu. Tidak akan ingat apa-apa. Di masa hidupnya saja belum mampu sampai di makom yang tertinggi kok. Karena di situ ada satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, satu keburukan dibalas 1 keburukan. Maka 1 lawan 10 masa nggak bisa proses lebih baik. Yang namanya kisab. Maka dengan intisari kehidupan yang sekarang, mungkin saja saya ini sudah kehidupan yang 10 kalinya. Itu kisapan bagi saya. Maka aku proses kehidupanku ini adalah ngisap dari dosa-dosaku yang sebelum kita bangkit dari kubur. Belum sebelum kita bangkit dari kematian. Nah, maka di sini kalau saudara-saudara kita Nasrani kadang kebangkitan bisa dikatakan bangkit dari kematian. Terus bahasa sangkakala itu sebenarnya titipnya sangkakala itu maksudnya gimana, Bu? Sangkakala bisa diartikan lonceng. Sangkakala bisa diartikan trompet. Sangkakala bisa diartikan sempritan untuk mengatur tanda. Maka sangkakala itu tanda-tanda. Jadi ditiupnya sangkakala, maka semua isi langit dan bumi semua podo klenger bahasa Jawa ya. Pingsan. Kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah.
ditiup yang 2 kalinya, maka semua isi kubur akan dibangkitkan dari kuburnya. Lalu digiring ke Ororo Maksar. Maka di sini ditiup pertama kalinya orang podok klenger, orang yang belum dikendaki itu klenger. Karena belum nempuh yang dinamakan innalillahi rajiun. Kecuali yang jadi kehendaknya. Ditiup yang kedua kalinya, maka semua di alam kubur, isi alam kubur, maka akan dibangkitkan dari kubur, lalu digiring ke Roro Maksar. Artinya itu yang jadi kehendaknya juga klenger, enggak pingsan. Yang namanya pingsan ini enggak mati, ya kan? Yang mati hanya jasadnya, roh yang lepas dari jasad itu klenger. Jadi di situ yang jadi kehendaknya tidak, karena dia sudah berinnalillahi rajiun. Dia sudah masuk di wilayah surga yang tanpa hisab. Bandang minallah. Swarga bandang minallah yang namakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah kembali. Nah, lalu ditiup yang keduanya, maka semua isi kubur akan dibangkitkan dari kubur, lalu digiring ke Roro Maksar. Itu dia adalah dia hidup lahir lagi kembali di dunia. Jadi seorang jabang bayi lagi, lalu digiring, dia mengawali hidup di dunia Roro Maksar. Roro Maksar ini. Tapi kata semua ketika ditiup sangkakala terus semua bahasa semua itu, bahasa semua bukan arti bareng. Kadang pikiran orang itu kiamat itu bareng burung. Ini arti kiamat loh yo. Kadang-kadang kiamat itu ditafsirkan rusak. Padahal kiamat itu kiamat berdiri dengan sendiri. Gitu loh. Jangan diartikan rusak. Kalau rusak itu namanya nanti ya yang dinamakan panah. Bukan kiam. Orang kiam. Kiam itu dalam arti anjing gelek. Maka di sini dia digiring ke Roro Maksar akan mendapatkan kehidupan. Maka di situ orang akan hidup berbondong-bondong. Berbondong itu bisa dikatakan kabeh, berbondong bisa dikatakan bareng. Nah, bukan lalu bareng-bareng itu enggak. Tapi semuanya akan seperti itu yang belum dikehendaki. Yang belum dikehendaki oleh Allah. Tapi tidak bareng-bareng. Tidak bareng-bareng. Saat dan saat waktu itu enggak. Tapi kabeh tentu. Semuanya itu tentu. Tapi kalau dikatakan tidak cuma satu itu kalau keadaan yang terjadi di dunia dalam satu hari itu terjadi kelahiran berapa bayi, itu kan berarti juga bagian dari itu, Pak. Nah, iya. Tapi jadi entah sedunia ini nak dihitung para peneliti kebayian itu kan kadang bisa dikurang lebihnya sehari kelahiran sekian. Sekian ribu berapa gitu. Iya. Itu bisa dikatakan bareng. Bisa dikatakan bareng neng yo ora bareng saat ngono lho. Oke. Yang ini pertanyaan yang ketiga. Pengertian Allah Ahad berarti sama dengan roh yang terdapat pada semua makhluk, Mbah. Itu maksudnya pripun? Iku penjelasannya pripun? Kalau kita kembali kepada Ahad, kembali pada Ahad itu adalah kalau saya gambarkan Allah Purusa dan Allah Iswara. Allah Iswara tak ibaratkan matahari, Allah Purusa itu saya gambarkan bayangan matahari yang di sesuatu ember pengaron. Ember pengaron. Malah Allah Akad itu yang kufuan. Yang kufuan. Kalau kita kembali kepada Allah Akad yang namakan roh, ya jangan. Karena roh itu dipandang itu banyak. Rohku dan rohmu bisa dipandang beda. Karena asalnya dari akad. Maka roh itu banyak sekali. Bentuknya, warnanya, coraknya, tinggal yang ditempati apa. Karena apa? Kentut itu ada nama rohnya. Roh kentut baunya tergantung yang dimakan.
Kalau makannya jagung, kentutnya baunya sate kan yo aneh. Nggih. Roh itu bukan nyawa gitu. Bukan nyawa. Nggih. Nggih. Yo, nyawa. Kok bukan nyawa gimana? Roh itu juga nyawa. Roh itu nyawa. Nyawa ya sifat yang menghidupkan sesuatu. Tapi nyawa bukan arti keruget-keruget. Oh, ngaten. Nggih. Sekarang batu itu juga hidup. Juga ada rohnya. Tapi rohnya batu bukan harus kuget-kuget, enggak. Tapi punya sifat hidup, bahkan dia punya roh. Rohnya selagi batu itu masih menunjukkan kerasnya. Soyo keras, soyo hebat batu itu. Nggih. Berarti menunjukkan sifatnya. Menunjukkan sifat kehidupan batunya. Nggih. Allah hakat, itu kan Allah, maha. Karena turun di dunia dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad masuk satu-satunya orang dipandang, itu kelihatan banyak. Walaupun kembalinya satu. Karena apa? Nur Muhammad lambang kehidupan dari Allah. Itu tampak ada, tampak berbeda dan sebagainya. Bagikan listrik. Listrik itu namanya kehidupan listrik. Energi listrik. Bola-bolanya hanya satu. Tapi dia masuk di wilayah elektrik itu punya kehidupan masing-masing. Yang masuk wilayah elektronik lampu kipas angin itu rohnya. Iya. Itu rohnya. Tapi hidupnya lampu ini kalau dibandingkan dengan hidupnya kipas kan beda. Iya, beda. Ngono loh. Beda. Tapi semua terjadi dana ke aliran arus listrik. Nah, nurnya bagaimana? Nurnya bagaimana, gitu kan? Jikalau listrik ini bisa kipas ini bisa muter. Jikalau bola lampu itu bisa menyala. Itu adalah nurnya. Namanya apa ya? Biji kehidupan yang dimasukkan salah satu sifat. Jadi roh ki nunjuk ke misalnya lampu itu ketok nyalane, kelihatan nyala. Kipas berputar, seteliko panas, solder panas dan sebagainya. Kalau solder dipegang nggak panas, jangan mengatakan ini nggak ada setrumnya. Masih ada setrumnya, tapi rohnya si soldernya sudah nggak ada, gitu kan. Tapi setrumnya tetap ada. Setrumnya tentu ada. Nah, maka kalau mengatakan Allah hakat itu Allah yang maha. Oke. Ini yang keempat. Roh itu sejak Nabi Adam sampai sekarang bertambah apa tetap, Mbah? Tambah. Bertambah. Allah itu lebih mudah mengulang daripada ciptaannya. Tapi bertambahnya itu kita juga tidak tahu. Bertambahnya hitungannya kita nggak tahu. Tapi jelas bertambah. Jelas bertambah. Tapi ada juga yang mengulang. Ada banyak yang mengulang. Bukan ada juga. Banyak yang mengulang. Banyak yang mengulang. Oke.